Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati persekutuan lewat renungan inspirasi kita pagi ini saudara. Namun sebelumnya marilah kita merendahkan diri terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tetap setia memimpin kehidupan kami. Hingga pagi ini kami tetap terpelihara sebagaimana kami ada. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan yang telah menyertai kami dan memberi hari baru bagi kami pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Yang saya siapkan satu ayat kembali dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikian bunyinya saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu yang akan kita renungkan. Topik yang akan kita renungkan dari pembacaan ini adalah jadilah pelita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada satu malam ada seorang buta yang berpamitan pulang dari rumah sahabatnya. Sang sahabat ini membelikannya sebuah lentera atau pelita atau obor. Lalu orang buta itu saudara, dia tertawa terbahak dan dia berkata, "Buat apa saya membawa pelita?" Dia katakan saudara, "Kan sama saja bagi saya." Ya, sama saja itu buat saya. Saya bisa pulang kok tanpa pelita, dia katakan. Lalu dengan lembut sahabatnya itu saudara menjawab, dia katakan, "Ini perlu untukmu agar orang lain bisa melihat kamu, biar mereka tidak menabrakmu nanti di jalan." Itulah yang dikatakan oleh sahabatnya ini. Akhirnya oleh karena perkataan sahabatnya itu, orang buta itu pun setuju untuk membawa pelita tersebut. Lalu tidak berapa lama saudara, dalam perjalanannya seorang pejalan kaki menabrak si orang buta yang membawa pelita itu. Dia begitu kaget dan dalam kagetnya ia mengomel. Dia katakan, "Hei, kamu kan punya mata, beri jalan buat orang buta dong." Tanpa berbalas sapa, mereka pun saling berlalu. Itu yang terjadi pertama. Lebih lanjut lagi saudara, seorang pejalan kaki lain menabrak si buta itu lagi saudara. Kali ini si buta bertambah marah. Dia katakan, "Apa kamu buta? Tidak bisa melihat ya? Aku bawa pelita ini supaya kamu bisa melihat saya." Pejalan itu menukas, dia katakan, "Kamu yang buta, apa kamu tidak melihat bahwa pelitamu sudah padam?" Itu yang dikatakan kepada orang buta itu. Lalu saudaraku, si buta itu saudara tertegun. Dia sadar, menyadari situasi itu, penabraknya meminta maaf saudara. Lalu dia katakan, "Oh maaf, sayalah yang buta." Dia katakan kepada penabraknya itu, "Saya tidak melihat bahwa Anda adalah orang buta juga." Dia katakan, itu. Jadi orang yang menabrak itu pun minta maaf sama dia. "Saya tidak tahu kalau saudara, saya tidak lihat bahwa Anda adalah buta." Dia katakan. Lalu si buta tersipu itu menjawab, "Tidak apa-apa," dia katakan. "Maafkan saya juga atas kata-kata kasar saya tadi," dia katakan. Lalu dengan tulus si penabrak membantu menyalakan kembali pelita yang dibawa oleh orang buta yang sudah padam itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan selanjutnya ada lagi pejalan yang menabrak orang buta yang tadi. Kali ini si buta lebih berhati-hati untuk berbicara. Dia bertanya dengan santun, "Maaf, apakah pelita saya padam?" Lalu penabrak itu menjawabnya, "Loh, saya justru mau menanyakan hal yang sama untuk Anda.
Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, lalu senyap terjadilah sejenak. Secara berbarengan mereka bertanya, saudara, apakah Anda orang buta? Demikian mereka bertanya, saling bertanya. Secara serentak pun mereka menjawab, iya, saya orang buta. Saudara yang dikasihi Tuhan, sembari meledak dalam tawa, saudara, akhirnya mereka tertawa. Mereka pun berupaya saling membantu menemukan kembali pelita mereka yang sempat terjatuh sehabis mereka bertabrakan. Pada waktu itu, saudaraku, ada seseorang yang lewat. Dalam keremangan malam itu, nyaris saja ia juga menubruk kedua orang buta itu yang sedang mencari pelita mereka. Ia pun berlalu tanpa mengetahui bahwa mereka adalah orang yang buta. Timbul pikiran dalam benak orang ini, rasanya saya perlu membawa pelita juga, jadi saya bisa melihat jalan dengan lebih baik. Orang lain juga bisa ikut melihat jalan mereka, dia katakan. Lalu pelita itu, saudaraku, lalu setelah itu mereka berjalan, ya, lalu mereka saling membantu menyalakan pelita itu. Dalam perjalanan berikutnya, saudara, ya, dia ketemu dengan seseorang juga yang hampir menabraknya. Lalu dikatakan, oh maaf, ya, dia katakan, maafkan saya karena saya hampir menabrak Anda, katanya. Tapi saya minta tolong, apakah ya pelita saya ini masih hidup? Dia katakan, masih menyala. Lalu orang yang berpapasan dengannya katakan, oh, pelita Anda masih menyala, tapi sekarang ya hari sudah cerah, hari sudah terang, katanya. Lalu si orang buta ini, saudara, dia minta ya, supaya pelitanya juga dipadamkan, ditiup oleh orang yang berpapasan dengannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita lihat dari cerita ini? Ini hanya sebuah cerita tentang bagaimana pentingnya pelita dalam kehidupan kita. Pelita itu melambangkan terang, kebijaksanaan dalam hidup kita. Ya, membawa pelita berarti menjalankan kehidupan dalam bijaksana. Bijaksana dalam kehidupan. Pelita sama halnya dengan kebijaksanaan yang dapat melindungi kita dan ya pihak lain juga dari berbagai arah rintangan yang saling bertabrakan. Dengan kita bijak, kita tidak akan menabrak orang dan orang juga tidak akan menabrak kita. Kita tidak akan menyakiti orang dan orang lain juga tidak akan menyakiti kita. Si buta pertama tadi mewakili mereka yang terselubungi kegelapan batin, saudara. Sehingga ada keangkuhan di sana, ada kebebalan di sana, ada ego di sana, ada kemarahan di sana. Selalu menunjuk ke arah orang lain, tidak sadar bahwa pelita, ya, bahwa lebih banyak jari yang sedang menunjuk ke arah dirinya sendiri ketika ditunjuk orang. Dan dalam perjalanan pulang, ia belajar menjadi bijak melalui peristiwa demi peristiwa yang dialaminya. Ia menjadi lebih rendah hati karena menyadari kebutaannya, dan dengan adanya belas kasihan dari pihak lain, ia juga belajar menjadi pemaaf. Itu yang pertama tadi, saudara. Lalu penabrak pertama mewakili orang-orang pada umumnya yang kurang kesadaran dalam kehidupan ini. Itu yang kita lihat di sana. Yang kurang kepedulian, yang kadang-kadang mereka memilih untuk membuta walaupun sesungguhnya mereka dapat melihat. Ini yang kedua yang menabrak itu. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penabrak kedua mewakili mereka yang seolah-olah bertentangan dengan kita, yang sebetulnya menunjukkan kekeliruan kita. Sengaja atau tidak sengaja, mereka bisa menjadi guru-guru terbaik bagi kita, saudara. Tak seorang pun yang mau menjadi buta dalam hidup ini. Sudah selayaknya kita saling memaklumi dan saling membantu supaya kita tertuntun dalam terang, supaya kita tertuntun dalam kehidupan yang benar. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu menjadi batu sandungan untuk orang lain. Orang buta kedua mewakili mereka yang sama-sama gelap batin dengan kita. Betapa sulitnya menyalakan pelita kalau kita bahkan tidak bisa melihat pelitanya juga. Orang buta sulit menuntun orang buta lainnya. Itulah pentingnya, saudara, untuk terus belajar agar kita menjadi
ya semakin terbuka mata kita, semakin bijaksana kita dalam hidup ini. Jadi jangan ya dibelenggu oleh kebutaan semu yang karena sikap kita yang malas tahu, yang cuek, yang tidak mau peduli. Itu penting. Orang terakhir yang lewat mewakili mereka yang cukup sadar akan pentingnya memiliki pelita kebijaksanaan. Itu yang perlu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengerti, memahami betapa penting pelita ini dalam hidup kita? Betapa penting kita bijak dalam kehidupan ini? Jika kita sudah memahami hal itu, apakah nyala pelita kita masih terang? Ini juga penting. Atau bahkan nyala pelita kita sekarang nyaris padam? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah pelita, jadilah penerang, jadilah cahaya, jadilah penuntun, jadilah pembimbing. Jangan menjadi batu sandungan, jangan menjadi pribadi yang egois, jangan selalu ya hidup sebagai orang-orang yang picik, yang selalu hatinya dikuasai oleh kegelapan, yang tidak mau tahu tentang kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pelita bagi kehidupan kita sendiri, juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi penuntun kehidupan, sehingga kita menjadi pengarah kehidupan. Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Sebuah pepatah berusia 25 abad ini mengatakan demikian: sejuta pelita dapat dinyalakan oleh sebuah pelita, dan nyala pelita pertama itu tidak akan pernah meredup karena dia bisa menyalakan sejuta pelita yang lain. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi pelita kebijaksanaan pun tak akan pernah habis terbagi ketika kita menjadi terang, menjadi penuntun, menjadi pribadi yang selalu mendorong orang untuk lebih baik. Kita tidak akan berkurang dalam kebaikan, kita tidak akan berkurang dalam kebijaksanaan. Seperti itu yang saya sampaikan pada bagi kita saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan tadi, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadilah pelita saudaraku, jadilah terang. Di tengah kehidupan yang penuh dengan kegelapan ini, dibutuhkan pelita, dibutuhkan terang, supaya setiap orang bersama-sama dengan kita tertuntun hidupnya dalam kebaikan, tertuntun hidupnya ya untuk mengenal Tuhan. Itulah yang perlu kita pahami, karena dengan melihat kehidupan kita, mereka juga bisa melihat terang Tuhan, dan mereka juga boleh memiliki terang itu, dan mereka boleh hidup dalam Tuhan juga seperti kita. Tuhan memberkati saudara dengan renungan ini. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami juga boleh menyadari betapa penting kami bercahaya, betapa penting hidup kami menjadi terang, menjadi pelita, baik untuk diri kami, juga untuk orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami boleh menjadi penuntun, penerang yang bercahaya untuk membawa orang kepada kebaikan, kepada pengenalan akan Tuhan, kepada terang yang ajaib di dalam Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba juga doakan terkhusus yang dalam pergumulan sakit penyakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Hamba terus mohon campur tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka dibantu, ditolong, diberkati, dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, berkati mereka. Yang mengharapkan juga jodoh, Tuhan memberkati. Yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka. Juga anak-anak kami yang dalam pergumulan pendidikan, berkati mereka semua Tuhan. Juga anak-anak-Mu, umat-Mu yang mengharapkan anugerah Tuhan pagi ini, hamba doakan mereka dalam nama Yesus. Berkatilah mereka semuanya. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan renungan ini, saya hanya ingin katakan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan bantu kami selalu untuk membagikan menser renungan ini, sehingga ada banyak orang bisa menonton, dan juga mereka diberkati seperti saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara.
Shalom.